Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Manawi min Ma'rifatillah, penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian materi Maradus Syahwat. Pertama ada al-fisku, kefasikan, al-kibru, kesombongan, az-zulmu, kezaliman, al-kizbu, kedustaan, kasyratul ma'asi, banyak melakukan perbuatan maksiat, maradu asyubhah. Pertama al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Kedua al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah, pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Ketiga al-inhiraf, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada penunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirnya. Keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una bih ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Al-adillatu ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Syekh Mahmud Saltut dalam urayanya tentang adanya naluri bertuhan dalam diri manusia, antara lain menerangkan, bila mana manusia sedang dalam kesulitan yang amat sangat, yang telah mengatasi pendengaran, memecahkan pemikiran, dan menghabiskan daya upaya, maka dalam keadaan seperti demikian, ia tidak akan mendapat jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya itu, kecuali menyerah kepada Allah, meminta pertolongan dari kekuasaan, petunjuk, dan rahmatnya. Ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indra manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul. Pertama, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna yana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, surat ke-21. Terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahro fanfalaqo fakana kullu firqin kattaudil adim. Artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-63, surat ke-26. Dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Teori sebab, segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Plato dalam bukunya Timaeus mengatakan bahwa tiap-tiap benda yang terjadi pasti dikarenakan dan didahului oleh suatu sebab. B. Teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surat As-Saffat ayat ke-6.
Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Dan pada surat lain Allah berfirman, afalam yanduru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Dalilul naqli adalah pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan, dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil naqli. Dalil tarikh atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Seluruh dalil-dalil ini jika kita kaji dan kita dalami akan membimbing kita pada al-ma'rifatu bi'azamatillah, atau pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah Ta'ala, yang akan mengokohkan sikap tauhidullahi wahdah, mengesahkan Allah semata. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-92. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.